kita jadi bisa lihat sebenarnya mungkin redefining siksa ya. Apa yang disebut siksaan tuh akan beda banget untuk setiap orang. Dan waktunya berapa lama itu juga akan beda banget. Nah, film ini tuh menawarkan itu. Bahwa ketika kita nonton film ini, kita akan relate in a way that we might imagine or not imagining. Benar-benar dapat sesuatu yang semua tokoh dalam cerita ini kayaknya gue pernah ketemu deh. Walaupun ini film buat semua orang ya, lapisan masyarakat siapapun bisa nonton, tapi ini juga bisa refleksi diri. Tapi menurutku pribadi, sebagai yang baca, itu membuatku bertanya soal konsep siksa sebenarnya. I have to say that kita nggak akan ketemu dengan jump scare ya, hantu yang menakut-nakutin gitu, nggak sama sekali. Karena ini sebenarnya lebih ke psychological ya, itu dia. Bukankah kita semua adalah hantu bagi masa depan kita? Wow. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau jadi penista agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Ini gila sih. Biar orang nggak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Siksa Kubur hanya di bioskop Lebaran 2024. Halo Tribuners, kembali lagi di konten si paling seleb bersama gua Bayu Indah Permana, dan di depan gua udah ada cast dari film Siksa Kubur, ada Mbak Putra Yudia. Hai, Ada Bayu. Kak Runi Rudianti. Hai, betul. Bayu. Ada Kak Faradina Mufti. Betul. Ore, kita tepuk tangan lebih rame. Alhamdulillah, bener nyebutinnya. Biasa sekali. Ngapain tadi semalam memang sebenarnya. Kemudian ini perempuan yang entah kenapa suka disiksa dan suka dikubur nih. Hey. Kalau dipilih jadi aneh. Tapi Sounds wrong. iya, kalau ditanggapin lagi jadi. Sebelum nanya soal peran masing-masing nih. Siapa yang bisa menjelaskan benang merah dari siksa kubur itu apa? Apakah penyiksaan? Sinopsis. Udah, kalau sinopsis ini spesialisasinya. Biasanya di sinopsis suka ada spoiler nih. Enggak ya. Oh, ini bagus Memang nih. ini sinopsis sudah kita hafalkan sehari semalam sama agar tidak menimbulkan sebuah Karena biasa kalau cerita sampai ending. Enggak. Udah, coba dimenitin. Kasih biarin. Enak aja. Kita yang kena nih. Kita jaga. Oke. Ayo Farah. Gimana Farah? Jadi ini bercerita tentang Langsung berubah. bercerita tentang seorang kakak beradik, sepasang kakak beradik, yang mana adiknya itu bernama Sita, yaitu diperankan oleh aku, Farah. Sita ini dan Adil kakaknya, mereka adalah korban dari orang tua yang terkena bom bunuh diri pada saat mereka kecil gitu. Nah, sejak saat itu Sita sih yang lebih vokal untuk menyuarakan, gila, emang pantas ya orang tua gue dibunuh dengan cara ini. Apa sih maksudnya orang si bom bunuh diri ini? Dia melakukan itu, tapi yang kena malah orang-orang yang mungkin tidak bersalah dan tidak kenal kenapa ini bisa terjadi. Dan dia melakukan itu atas dasar agama. Dan sejak saat itu, Sita jadi tidak percaya dengan agama. Dan dia mempertanyakan, apakah agama itu benar? Sampai hingga ke, apakah siksa kubur itu benar adanya?
Dan itu adalah dia terbelenggu dengan pertanyaan besar itu selama hidupnya, dan sampai akhirnya setelah dia besar, dia memutuskan, gue nggak bisa kayak gini terus. Gue harus membuktikan bahwa orang yang menurut gue paling berdosa di dunia ini saat dia mati, gue harus ikut dikuburkan, dan gue akan membuktikan apakah dia benar akan mendapatkan siksa kubur atau tidak. Orang kayak situ tuh beneran ada nggak dia? Iseng banget. Isengnya level tingkat. Iya, oke. Kita, Begitulah. oke. Sita itu gimana sosoknya? Sita itu adalah sosok yang ambisius sih dia. Oh, kelihatan sih di trailernya ya. Kelihatan. Cukup tajam tatapannya ya. Jadi dia emang benar-benar memperjuangkan apa yang dipertanyakan seumur hidupnya, karena dia merasa hidupnya tidak mendapatkan keadilan dengan cara orang tuanya dibunuh, dengan cara dibom seperti itu. Makanya dia benar-benar mencoba untuk mendapatkan jawabannya, dan apakah yang dia lakukan benar atau tidak. Apakah dia perempuan yang hidup dengan penuh dendam akhirnya sepanjang hidupnya? Bukan dendam kemana-mana ya. Dia memang punya satu tujuan hidup, yaitu dia hanya ingin membuktikan kalau agama itu salah. Oke. Kalau Karuni sebagai siapa? Sebagai Lani ini sahabatnya Sita. Pekerjaannya menjadi suster di rumah jompo, panti jompo. Lalu sama sebenarnya mirip-mirip Sita secara dia juga punya kemarahan di dalam dirinya sejak kecil. Tapi walaupun si Lani ini munculnya secara scene tidak banyak, hanya saya punya kuncian terhadap ceritanya. Wah, Apakah kunciannya? Tonton saja 10 April. dia benang merah dari semua cerita siksa kubur? Oh, punya ada di Lani. Ada di macam-macam, ada tapi di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kalau kamu Tri? Kali ini jadi Ustazah Umayyah. Wah, subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah ya teman-teman ya semuanya ya. Jauh dari hal apa sih ya? Nah tapi Ustazah ini kan memang baik hati. Baik hati, Tapi- sayang sama santri-santrinya. Tapi hidup orang kita nggak ada yang tahu ya. Hidup orang yang tahu. Itu dia. Oh, kuncian itu hidup orang gak ada yang tahu. Hidup orang nggak ada yang tahu. Oke. Tapi kalau buat tahu ini siksa kubur tuh horor yang kayak gimana? Karena kalau di trailernya kan belum kelihatan apakah ini ada sosok hantunya kah? Nah. Terus kalau kelihatan penyiksaan juga baru di-spill sedikit. Tapi sebenarnya ini jalan horor tuh seperti apa? Thriller kah? Religi kah? Nah, itu dia. Bukankah kita semua adalah hantu bagi masa depan kita? Wow. Udah mulai kelihatan ustazahnya ya. Ya, itu deh. Coba Ustazah. Jadi, Siksa Kubur ini adalah film ke-10, film terbarunya dari seorang Joko Anwar. Dan film pertama dia menggarap film horor religi. Gitu. Jadi ini adalah horor religi. Dan di sini I have to say that kita nggak akan ketemu dengan jump scare ya, hantu yang menakut-nakutin gitu, nggak sama sekali. Karena ini sebenarnya lebih ke psychological ya. Iya. Lebih ke psikologi, mainin psikologi penontonnya sih, gitu. Kalau untuk hantu-hantuan, Karena pertanyaannya Sita dan mungkin pertanyaan Lani, mungkin pertanyaannya Sita lebih besar ya porsinya di cerita ini. Itu adalah mungkin merepresentasikan pertanyaan mungkin banyak gitu. Jadi ini adalah film yang menurutku sebagai pembaca skenarionya ya, bukan karena belum nonton, itu akan membuat kita semua jadi bertanya ke diri kita soal diri kita dan keimanan kita dan bagaimana kita hidup di dunia. Makanya saya balik dulu ya. Kamu akan percaya. Oke. Kamu terima kasih. Ustazah Umayyah. Belum. Kalau belum balik lagi. Belum jelas. Kamu akan percaya. Dengar itu. kamu akan bisa dengan siksa kubur. Dengan ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Tapi ketika kalian ditawarin film siksa kubur ini udah terbayang nggak arah filmnya akan seperti apa? Karena ketika mampir ke kantor Mas Joko waktu itu, Mas Joko pun ditanya siksa kubur kan juga hal yang abstrak ya. Kita cuma bisa tahunya tuh dari Al-Quran, dari agama. Emang itu hal yang kabarnya juga pasti ada. Cuman untuk digambarkan seperti apa kan kita nggak ada yang pernah bisa tahu dan nggak ada yang pernah mengalami. Nah, kalau kalian sebagai pemain ketika ditawarin gimana? Punya pertanyaan yang sama kah seperti kami para media yang melihat judul siksa kubur? Kalau aku begitu tahu judulnya, pertanyaan kita kan nanti mau wujudnya gimana nih gitu. Apakah akan sama dengan kita percayai? Apakah akan jadi total fiction gitu? Cerita apa yang akan menyelimuti kisah
ini dan siksa kubur yang dibicarakan gitu. Mungkin aku justru pengen menyambung dari pertanyaan yang pertama, film ini akan jadi film seperti apa sih gitu. Buatku film ini akan jadi film yang dipotong di bagian manapun, orang akan selalu dapat sesuatu. Karena baca naskahnya itu, Bang Joko selalu punya, Bang Joko suka simbol-simbol. Bang Joko suka memastikan apakah pilihan katanya tepat dan perlu ada di filmnya. Semua hal tuh, semua hal tuh jadi sangat penting dan kita nggak bisa. Kalau kita ngelihat sepotong, artinya akan beda kalau kita ngelihat potongannya disambung yang lain gitu. Jadi ketika you watch the movie and even if you watch it in fragments, you will get something else gitu. Jadi ini seru banget. Naskahnya tuh menarik banget cara Bang Joko untuk nge-treatnya, karena naskah tuh beda untuk anak-anak sama untuk dewasa. Sementara pemain kita dari anak-anak sampai lansia. Dari yang aspiring actors, dari yang baru banget di acting sampai yang udah senior banget. Kawakan betul-betul gitu. Dari yang aspiring actors, yay, sampai Mas Reza ada di film ini gitu. Terus dipasangin sama Farah, yang jreng ini peran pertama Farah sebagai main role, lead role, women lead role. Jadi banyak kejutannya, banyak tawarannya. Kalau soal visual kita udah nggak ragu lagi, ya kan, Om Michel udahlah beres gitu. Musik dan scoring ini juga keren banget. Kita belum nonton full movie-nya ya, tapi lihat dari trailernya aja kayak dan nonton berkali-kali sampai sekarang pun aku kalau masih nonton tuh kayak masih deg-degan banget. Iya, terutama karena lagu opiknya juga karena itu buat aku personal banget. Bener pas denger Pak Mas Joko ngomong di preskon kan nggak diedit sama sekali, cocok. Kayak sebenarnya hampir kayak masa iya sih, soalnya ngepas banget, ngeplak banget itu kayak beatnya gitu, setiap beatnya dan lagunya udah langsung. Apakah semua pembicaraan soal sisa kubur memang begitu beatnya? Kita nggak tahu maksudnya. Iya sih. Terus tadi mau menanggapi juga soal yang abstrak sisa kubur kan, tapi Abang ini kan risetnya udah luar biasa banget Iya, betul. Riset yang luar biasa terkait konsep sisa kubur, terutama bagi umat Islam. Walaupun ini film buat semua orang, lapisan masyarakat siapapun bisa nonton, tapi juga bisa refleksi diri. Tapi menurutku pribadi sebagai yang baca itu membuatku bertanya soal konsep siksa sebenarnya. Iya, akan seperti apa? Nah itu ada di filmnya. Konsep siksa di luar kisah yang kita ketahui. Berarti nanti di filmnya pun akan diperlihatkan gamblang yang maksudnya hasil risetnya ya gitu. Berani-berani dia mencoba. Ini masuknya mantap ini. Ini masih hari pertama mereka promo, jadi masih fokus mereka. Belum bisa digocek. Bautnya masih kuat banget nih. Tapi ya menurut aku ini kan cerita siksa kubur ini kan kita sering dengar banget ya sejak kita kecil, apalagi kita sebagai muslim gitu ya. Aku sebagai muslim di pelajaran agama sekolah itu kan sering banget ya, nanti akan kematian adalah pasti, setelah itu kita pasti akan mendapatkan siksa bla 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 bla. Ya benar, siksanya tuh seperti apa gitu, akan bagaimana. Nah, aku suka banget dengan cara Bang Joko nih untuk nge-research dan menyajikan, memvisualkan si siksa kubur itu sendiri sih. Itu aku suka banget, the way dia crafting bagaimana terjadinya siksa kubur itu nanti bersama dengan timnya pasti Mbak Tia dan lain-lain gitu. Mereka benar-benar baca dan nggak hanya dari sudut Islamnya juga, tapi dari semua sudut agama dia benar-benar melihat itu dan mencari tahu itu bagaimana. Jadi emang seminimal mungkin ada kekurangannya tuh jangan deh, enggak deh kayaknya. Karena isu seberat ini untuk bisa ditayangkan dan juga bisa diterima oleh audiens massal, ini di tangan tertentu ya. Kalau aku personal, karena aku udah nonton semua film Abang dan emang pecinta film Abang dari dulu. Jadi ketika ada kesempatan ini, isu seperti ini, isu seberat ini, ya Abang Joko Anwar yang bisa membawa timnya yang luar biasa, sudah sangat-sangat berprestasi untuk bisa menggarap ini. Semoga bisa diterima oleh
teman-teman nanti. Waktu itu kan beredar foto reading ya kan, mukanya pada serius, pada stres. Iya, gue juga nggak tahu sih. Itu apakah benar saya stres itu ketika reading kah? Itu pencitraan ya. Apakah itu hanya untuk kebutuhan promo? Ayo semuanya, Jujur stres. Pemotretan oleh Aaron Febrian itu kita nggak pernah tahu dia posisinya di mana, tahu-tahu Iya, dapat aja. ekspresi gue lagi. Karena itu dalam ya kan beredar foto-foto reading, Pas lagi periodic reading, subur. Oh, seserius ini kah filmnya kan kalau orang lihat kan stres mukanya. Awalnya tuh aku juga nggak ngeh sih. Wah, udah boleh di post nih kan gitu. Maksudnya kan kita nunggu aba-aba. Udah boleh di post nih. Seru banget ya. Tunggu. Ibu Christine begini, nggak sengaja pun gue juga pas lagi begini, Om Slamet begini, yang lainnya begini, pada ngerinyitkan dahi semua itu kenapa sih sebenarnya? Ada apa itu? Tapi apakah emang naskahnya seberat itu kah buat kalian dalam itu atau gimana? Mungkin this is the right question. Apa yang kamu bayangkan ketika dengar kata siksa kubur? Masih belum kebayang akan seperti apa ya, hal yang masih abstrak tadi sih, masih banyak pertanyaan apa yang akan disiksa seperti apa, penyiksaannya benar kah seperti yang tertulis kah? Seperti itu sih. Kita semua dikasih tahu kalau siksa kubur itu modelnya kamu akan disiksa sesuai dengan penderitaan versimu gitu kan katanya. Ya mungkin ada orang yang kalau misalkan orang nggak punya duit, ada yang tersiksa banget, tapi ada juga yang kayak, gue sih lebih tenang kalau gue nggak punya duit ya, karena gue jadi nggak pengen macam-macam, gue nggak ini segala macam. So, apa sih sebenarnya bentuk siksaan yang paling menakutkan buat kita gitu? Nah, buatku tuh di film ini range-nya tuh luas banget. Nggak hanya apa yang nanti terportray yang ada kita udah lihat lah ya di dalam liang kubur gitu. Bukan hanya yang itu, tapi dramanya tuh kuat banget. Dramanya kuat banget, dan ini kan cerita dari ada Widuri dan Muzaki sebagai Adil dan Sita kecil. Nah, kita jadi bisa lihat sebenarnya mungkin redefining siksa ya. Apa yang disebut siksaan tuh akan beda banget untuk setiap orang, dan waktunya berapa lama itu juga akan beda banget. Nah, film ini tuh menawarkan itu, bahwa ketika kita nonton film ini, kita akan relate in a way that we might imagine or not imagining. Benar-benar dapat sesuatu yang semua tokoh dalam cerita ini kayaknya gue pernah ketemu deh. Gue believe deh ini ada, atau bahkan itu adalah gue. Dan aku juga percaya ya, experience-nya setiap orang yang menonton tuh akan berbeda, dan dengan makna yang berbeda-beda diserap oleh setiap orang yang menonton sih. Betul. Ada teman kita juga di depan sana, dia sudah sempat menonton juga, dan dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan dia punya makna yang berbeda-beda dari setiap dia selesai nonton. Itu dia, berarti setiap orang kalau keluar berarti experience-nya bakal beda-beda ya? Iya, akan beda-beda. Dan meski menonton satu film yang sama. Jadi mungkin misalkan kita hanya penonton, kita nonton bertiga, apa yang aku tangkep, apa yang Kak Putri tangkep, dan apa yang Runi tangkep pasti mungkin akan berbeda. Dan itu akan menjadi, aku percaya banget itu akan menjadi perbincangan setelah menonton itu. Menjadi sebuah diskusi dari setelah teman-teman nonton film Siksa Kubur nanti sih. Karena itu yang aku, benar, karena itu ya, pertama kali aku baca skripnya, full skripnya aja kayak, hah? Masa ini ya? Tunggu, coba baca lagi deh. Tapi kan ini gini ya? Nggak deh, kayaknya gini deh gitu. Aku pun juga mempertanyakan juga sendiri gitu. Jadi kayak, ini sebenarnya dia begini nggak sih? Apa dia gini ya gitu? Dan buat yang ngikutin film Abang kan memang di setiap filmnya itu seperti ada, setiap kali kita nonton ada layer baru, ditemuin baru Easter egg yang tadi kita bisa bahas. Dan Siksa Kubur yang film ke-10 Abang inilah yang mungkin juga akan kita temukan Easter egg kalau kita fokus dan aktif. Fokus untuk nontonnya gitu ya, artinya nggak main WA, nggak sambil ngobrol gitu. Bener-bener nggak pakai handphone, tidak merekam tentunya. Betul. Marahin. Kalau tadi ngebahas film ke-10, kemarin Bang Joko juga bilang ini film yang spesial banget buat dia, film ke-10 buat seorang saudara. Kalau dibilang film ke-10 ya something gitu, sampai dia rela meninggalkan film yang di Hollywood. Kalian gimana nih para cast-cast yang terpilihnya? Beban. Iya beban dong, maksudnya. Apalagi langsung main cast lagi. Joko udah sampai meninggalkan film yang ditawarkan dia, film Hollywood gitu. Dan memang benar-benar ngegarap ini. Jadi ya
gimana cara nanti kita menonton hasilnya. Semoga pada puas dan sesuai dengan apa yang Joko Aku inginkan sih. karena pertama kali, maksudnya bener-bener karena ngefans parah dan juga akhirnya terpilih, dan aku bahkan di dulu tuh cita-citain aja tuh kan nggak berani kan, dan bisa dapet, sumpah nggak pernah keinginan untuk ada mikirinnya itu aku tolak, pikirin tolak karena saking mengidolakannya gitu. Jadi ketika dapet kesempatannya, ini adalah kesempatan yang luar biasa banget dan sangat bersyukur sekali karena di film ini, karena yang tadi kamu Mas bilang kan, ini film ke-10 Abang yang buat Abang tuh sangat-sangat spesial, dan akhirnya aku merasakan kenapa itu bisa sangat spesial, dan aku bisa ngerasain di balik layar crew membersnya, cast-castnya itu bisa loh ya. Tadi kita udah bahas ini, masuk ke set karena tadi bahas naskah berat ya, ini kan emang adegan-adegan yang sangat menguras emosi beberapa ya, terutama yang di karakterku itu masuk ke set Lani gitu ya, maksudnya karakterku ini memang udah kayak mudah untuk diajak ke sana karena hikmat sekali, sangat sunyi, semua departemen itu kayak dalam hatiku ini kayak nggak komunikasi atau nggak komunikasi, bener-bener ngehargain banget. Kayak udah ada switch-nya masing-masing gitu. Oke, yuk kita ready. Semua pemain dah set, udah langsung semua. Beneran terjaga banget. Bener-bener terjaga buat mood pemainnya sendiri. Sangat profesional. Jadi buat aku yang anak baru ini melihat ini tuh kayak wow, ini adalah kesempatan belajar yang luar biasa sih gitu. Kalau buat kamu Putri gimana nih? Jancu Joko Anwar Cinematic Universe ya. Aduh, saya kaget loh. Ini yang bikin nih. Oh iya lagi. Buatku berada lagi di filmnya Abang tuh sebuah privilege, sebuah kemewahan, dua privilege kemewahan kan? Ya. Intinya ada di tempat Bang Joko tuh sebuah keistimewaan karena kita kayak ada di dalam masterclass. Kita tahu setiap kali kita ngumpul di tempatnya Bang Joko itu kita akan pulang dengan sesuatu. Baik dari teman-teman aktor, dari teman-teman kru, dari Bang Joko sendiri kita ngobrol gitu, atau bahkan kita ketemu dengan siapapun yang terlibat sama filmnya Bang Joko, dengan tim promo gitu, kita tuh selalu dapat hal baru yang bikin kita grow. Iya. For me di umur segini yang pas banget ini tuh tahun ke-10 juga aku main film. Nah, jadi jodohnya. Iya kayak pas gitu. Nah, buatku ini adalah yang aku inginkan saat ini adalah bertumbuh. Dan bareng sama produksinya Bang Joko, setiap kali produksinya Bang Joko, aku merasa bertumbuh. Dari dapat karakternya tuh reflektif banget. Jadi setiap kali kita menuju ke kehidupan tokoh yang baru, kan kita pasti riset. Dan yang paling hebat, bukan hanya persoalan kita tahu dan punya pengetahuannya, tapi kita masuk in their shoes. Kita mengalami perasaannya, kita menghidupkan tokohnya, jiwanya kita izin kita pakai gitu. Dan kita membiarkan diri kita untuk dipakai aja jadi tokoh, serving the script, serving Bang Joko mau nyapa, kita diarahinnya kemana gitu. Dan kita masih boleh punya penawaran gitu, asiknya. Jadi kita tuh diasah, kita tuh diuji terus sama Bang Joko rasanya. In a good way ya, diuji bukan dia menyangsingkan kita, tapi dia percaya bahwa kita punya sesuatu yang bisa jadi added value dan kolaboratif terhadap filmnya Bang Joko. Sehingga lagi-lagi buatku ada di dalam filmnya Bang Joko adalah suatu hal yang sangat kusyukuri. Mas Bayu belum kita spoiler ini spoiler balik layar. Setiap karakter mau scene-nya itu berapapun jumlahnya, setiap orang itu punya minimal 1 halaman riwayat hidup orang ini yang ditulis oleh Bang Joko. Backstory-nya. SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, pacarnya siapa, hidup dan itu tuh kayak udah mengerjakan pekerjaan kita kayak 50%. Lalu tugas kita kan jadi berat ya, maksudnya challenge buat kita bagaimana kita mengembangkan dan menulis 50% sisanya. Itu emang selalu seperti itu Mas Joko? Selalu seperti itu. Selalu sama peran apapun, mau banyak mau sedikit, mereka Joko emang nggak
nggak pernah memilih-milih dan dia tidak pernah menempatkan satu tokoh atau satu peran dalam filmnya yang nggak ada maknanya sama sekali. Itu mungkin tadi Runi bilang kalau misalkan ya mungkin nggak banyak scene-nya, cuma dia mengandung makna yang sangat luar biasa menjawab beberapa pertanyaan yang dari film ini. Gitu. Kalau nggak ada dia ya udah pasti akan kosong, patah filmnya. Jadi penasaran nih. Iya dong. Filmnya karakter driven banget. Betul. Filmnya mungkin itu alasannya ya. Betul. Kenapa yang diambil adalah A-list actor semua. Gila, gue masuk. Ya gitu. Beberapa ya, mungkin beberapa Wow, come on guys. Really, maksudnya, ini semua pemain dan krunya itu total 51 Piala Citra. So it's a lot. Dan ada alasannya Bang Joko tuh handpicking, setiap orang yang diajak tuh handpicking. Kalaupun ada cast dir biasanya ada diajuin, Bang Joko akan lihat nih pilihannya yang mana. Oh iya, terus Bang Joko akan yang ini gitu. Oh berarti kalian berarti semua dipilih ya, bukan ada casting atau? Aku casting, tapi casting ketemu langsung sama abang. Terus, dan itu apa yang gitu. yang selalu Abang Joko lakukan kalau dia lagi mau memilih peran aktor untuk peran di filmnya, dia pasti selalu langsung ngobrol langsung dengan orang tersebut, dengan si aktor tersebut. Mungkin ini kali ya yang perlu kita infokan juga bahwa sistem casting tuh beda-beda. Bukan selalu datang bawa sides, terus habis itu kita ngafalin, kita main di kamera. Tapi bisa dengan banyak caranya. Mulai dari yang kita sadari maupun tidak. Kalau yang tadi datang tuh kan kita sadari, kita datang casting dikasih sides. Tapi ada yang tidak kita sadari adalah bahwa cast dir bisa ngelihat kita dari karya-karya kita yang udah ada. Betul. Atau kalau yang baru banget sering banget, aku adalah orang yang masuk di dalam industri karena kena scouting. Lagi jalan datengin orang, Mbak mau casting nggak? Gitu ditanyain bener. And it's real, itu ada kenyataan. Jadi aku dulu juga sempat mengalami itu kan. Nah jadi Bang Joko adalah orang yang buat aku bikin belajar banget. Oh ternyata bisa. Aku castingnya film apa dulu lama, waktu itu nggak lolos. Diajak ngobrol gitu panjang nggak lolos. Tapi kemudian berapa waktu kemudian ada lagi, gue pernah nih ketemu sama Putri. Cobain deh yang ini gitu. Sama-sama aku di pengalaman pertama ketemu abang itu casting sama abang langsung bukan untuk ini dan nggak dapet tuh. Itu bukan pakai skenario, improvisasi, dikasih karakter, nggak usah mikir karaktermu ini, karakterku ini abang main sama abang ya, improv sama abang, terus ntar kita ketemu lagi beberapa bulan kemudian dikontak untuk yang ini, jadi bisa beraneka ragam. Berarti bukan yang aku mau casting kamu untuk Siksa Kubur, bukan gitu ya? Tidak selalu. Maksudnya pertemuan. Oh ya, caranya dia tuh ada aja gitu buat mendapatkan yang emang dia mau. Dan ya memang ya kalau katanya aktor karakter menemukan aktornya sendiri itu bener. Itu bener banget. Loh, Bang Joko kalau untuk yang senior ngedatengin ke rumahnya atau dicegat di mana sama Bang Joko, bener-bener satu-satu gitu beliau datengin. Kalau Kak Farah gimana ketika ditawarkan menjadi pemeran utama? Oh iya, pasti nggak pakai mikir. Ayo, kamu nanti main film sama aku, ya ayo lah. Aku nggak tahu ceritanya apa, aku nggak tahu filmnya apa, ya udah ayo gitu. Langsung bilang jadi main case ya langsung. Oh enggak lah, dia nggak kayak gitu. Spill, kamu kira kamu jadi siapa sih? Jadi gini, terus udah kan along the way gitu, akhirnya udah. Ini ngomongnya udah lumayan lama, terus pas memang udah mau berjalan proyeknya, terus kayak Far ini kita udah mau berjalan kayaknya sekitar bulan bla 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 gitu, nanti aku kirimin skripnya ya, kita udah ngobrol segala macam, kiriminlah skripnya. Ya tadi kita nggak tahu apa jadi siapa, maunya bagaimana nggak tahu, udah baca aja dulu, udah baca sampai mana, udah nih sampai sini. Oh aku yang jadi siapa? Ustazah Umaya ya. Perannya ambil aja. Maaf ya. Ambil aja Faradina Mufti. Terus aku menyadari, oh ya kayaknya aku belum pantas untuk menjadi ustazah. Dan dia memerankan sangat sempurna untuk menjadi ustazah. Lihat aja kan dari gesturnya sudah ya ustazah. Merenanya kasih hook ya. Tapi ketika dia tahu jadi aku tuh nggak tahu jadi Ustazah Umaya, aku cocok jadi peran utama gitu. Oh iya. Tidak ada kesombongan dalam diri. Pasti kasih tau jadi Sita. Tidak ada. Iya kan? Jangan sombong, Siksa Kubur ingat. Oh iya, astagfirullahaladzim. Maaf bulan puasa, maafin ya. Iya pas lagi itu udah baca sampai mana ya? Sampai sini Bang. Ya udah, kamu jadi Sita ya.
Sita, tunggu Sita. Hah? Sita bukannya anak-anak ya kan gitu kan? Ah, bukan, kamu jadi Sita dewasa. Hah? Oh, yang bener. Tuh delay dulu. Itu ketemu langsung atau Delay dulu. atau by phone? By phone. Karena yang sebelum semua kita udah sempat ngobrol kan dan belum tahu, belum ada skrip, belum ada apa-apa kan gitu kan. Abang nanya nggak? Halo, kamu masih di sini? Halo. Iya. Wah, nanti dia jawab gitu kali ya. Kena siksa loh. Ya, hah? Sita. Ah, aku pikir aku jadi Ustazah Umaya. Loh, enggak lah, bukan. Terus kita, oke, tunggu. Ya udah aku baca lagi deh. Tunggu. Langsung deg-degan kan. Kalau gue ditanya yang jadi Sita, tunggu belum. Nah, gue baca lagi ya. Terus akhirnya baru nggak kalau itu pemeran utama? Iya, pas itu kayak, serius bang? Ah, yang bener bang, itu langsung drop. Wah, Malah drop. Karena itu kan aku tuh adalah di awal tuh ini personal banget sih, aku ada di awal tuh aku sangat tidak percaya diri. Makanya kamu bantuin aku. Gue kayak nggak perlu sayang, nggak perlu. You have Bang Joko by your side. Aku gitu. Itu teman-teman tuh banget itu Anything that I could help, tapi kita nggak ada ketemu di lapangan. Iya gitu. Nggak ada. Jadi nggak kita berbeda. memang menarik banget, semua tokoh yang dibangun Bang Joko tuh kadang-kadang Bang Joko suka ngasih informasi yang cukup untuk kita ketahui. Betul. Jadi bisa ketemu, oh gini ya gitu. Jadi aku nggak ada bayangan utuh seperti apa filmnya jadi. Karena aku cuman ada di berapa persen dari filmnya. Rooney berapa persen? Kamu lumayan. Kalau kamu mah lumayan. Bahkan aku gini. Maksudnya ya, untuk bangun chemistry dan segala macem. Kan, Bang, aku kayaknya butuh deh ngobrol sama Reza. Kak Reza, ayo kita kapan ngobrol ya gitu. Ah udah, nggak usah lah, ngapain sih? Kan kalian emang nggak sedeket itu gitu. Oh, oke. Jadi ya sebut ininya aja, sewajarnya dan sebutuhnya aja sih. Dia tuh selalu seperti itu. Oh, dan dia udah mempersiapkan juga dari pribadi masing-masing juga ya. Iya, kayak kamu butuhnya seberapa persen, kamu ya sama dia ya nggak usah sampai 101% lah. Kamu cukup 20% aja kok gitu. Efektif banget. Efektif, bener-bener sangat-sangat efektif. Bahkan di shooting day-nya pun super efektif. Pulang coba jam berapa paling cepat? Luar biasa. Pernah sehat itu kah? Sehat banget. Pernah suatu hari selesai syuting belum jam 12 siang, padahal kita mulai baru pagi jam 7 jam 8 kita mulai. Jam 12 siang udah. Ini kan film horor ya? Itu dia. Masa sih yang benar gitu Kak? Ya, sorry ya, itu kenyataannya kok. Kalaupun sombong, kalau itu baru bisa. Oh iya. Maaf. Malah ustazahnya gitu. Ya kan nama tuh cocok. Kamu tadi sejauh mana dikasih tahu soal si ustazah ini? Meraninya apa banyak dalil-dalil yang dikeluarkan juga kan? Nah, itu yang aku bilang ke Bang Joko, aku Ustazah, oke, siap Bang. Nggak ada baca ayat kan? Itu pertanyaan aku pertama soalnya. Takut Bang. Itu kan sungguh saya takut belajar gitu. juga dalam banget pasti itu kan. Terus pas ada nih yang belum bercerita ke mana-mana nih. Ceritanya syuting. Ini ruanganku, ceritanya sana ruangannya Bu Yayang. Karena aku barengan sama Yayang Cenur main. Bu Yayang akan di sana beradegan, kita di sebelah sini. Padahal aku tuh mungkin cuma kelihatan pas aku ngedeket ke pintu. Karena pintunya kayak connecting door gitu, terbuka gitu. Nah, untuk mengintip di kelasnya ada apa. Tapi pada saat itu abang ngomong loh, jadi Ustazah Umaya sedang ada di sini, sedang mengajarkan ilmu fikih. Oke. Padahal nengok doang. Terus dia ngomong, jadi yang akan disampaikan adalah ini. Kamu tahu pada soalnya? Nggak tahu banget. Sungguh Bang, aku nggak tahu banget. Karena kejujuran ada kunci bagi seorang Joko Anwar. Iya. Disampaikan. Abang cuma gini. Abang, aku udah takut banget tuh. Syuting kan insecure ya rasanya ya gitu. Tapi abang tahu maksudnya, kalaupun abang pengen kita improve atau pengen apa, pasti yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan sekaligus mendorong kita. Itu yang menarik banget buat Bang Joko. Aku nggak ngerti gimana caranya dia bisa ngulik kita, bikin kita melewati limit kita, bikin kita punya zona nyaman yang baru, bikin kita tumbuh. Tapi sekaligus juga kitanya aman. Nah, jadi coba
meranin ustazah itu buat kamu tuh juga baru kah atau sebenarnya? Pernah, sebelumnya udah pernah. Sebelumnya ada bacaan yang lain, tapi ya yang sehari-hari kita baca. Nggak tiba-tiba ceramah ilmu fikih gitu. Kan? Kayak Masya Allah. pakai prompter di depan ya, Masya Allah. gimana nih? Kalau ayat aja bacanya belum tentu benar. Nanti kalau baca, kan kalau bahasa Arab kan nanti ada yang bacanya ibu pergi ke pasar. Kalau nggak tahu kan bisa jadi ibu pergi ke pasar malam ini, gitu kan jadi aneh. Tapi kalau backstory-nya ustazah ini apa nih? Kalau kan dia juga kata Iya. Ada masa lalu ustazah yang sangat mengena di dirinya dia, yang bikin dia ingin bertindak baik dan menyelamatkan orang-orang di sekitar dia. Kayak merasa semua itu tanggung jawab dia gitu. Dia merasa bahwa kita bisa melakukan sesuatu. We have to do the right thing. But 10 April mulai di bioskop Siksa Kubur ya. Menariknya tuh kayak tiap karakter tuh emang kayak manusia sesungguhnya yang di kehidupan nyata. Apa yang kita lakukan real sekarang, banget gitu ya. pilihan-pilihan kita, dosa-dosa Ya, that's why kita. ini filmnya Karena sangat di zaman dulunya sangat lo dekat ngapain. banget sama kehidupan Iya. kita, dengan apa yang sudah kita pelajari, dengan kehidupan di negara kita, dengan negara beragama. Kita sering banget mendengar tentang Ya. banyak yang disebutkan nanti di film Siksa Kubur. Kalau dari Kak Farah bilang sempat drop ketika ditawarin, ketika mulai syuting dropnya Nah, sudah bangkit kah? Atau itu akhirnya dengan kekuatan bulan ada jadi ya. Sailor Moon. Iya, itu sih kan memang proses sebelum syuting tuh kan ada ya namanya kita reading, terus kita ngobrol langsung dengan direkturnya. Nah, aku sukanya Joko Anwar itu dia tidak pernah memakai yang namanya acting coach. Justru kita yang harus ngobrol langsung sama dia. Jadi kita tahu benar-benar apa dari tiap kalimat-kalimat di setiap dialog itu, kita tahu itu tuh apa nih reasonnya kenapa dia ngomong gini tuh apa, dan itu selalu dijelaskan dengan detail sama abang tuh. Itu yang makanya yang membuat oke semuanya udah jelas. Oke Farah, tidak perlu ada yang ditakutkan. Dah, lepas. Bekalnya udah cukup buat Bekalnya insya Allah sudah cukup. Ya itu dia, dan kita juga dia sangat open banget. Mau tanya kapan aja, sok silahkan gitu. Jadi itu yang ngebuat aktor-aktor nih kayaknya jadi deket banget sama direkturnya, dan ngebuat jadi enggak ada benteng di antara kami gitu loh, nggak ada perpisahan di antara kita gitu loh. Jadi mau apapun yang kalian butuhkan tanyakan, daripada nanti lebih baik kita tanyakan sekarang untuk kebutuhan nanti kita di set, untuk kebutuhan kita saat tersedia kapan pun untuk bertanya berarti ya. Iya benar. Kalau Kak Karun ini sempat ada ini nggak kayak gugup starstruck gitu ketemu sama Starstruck, Bang Dia, iya. idola Apa gua nih. jangan-jangan sepanjang reading aku juga acting ya? Enggak, acting cuman untung tidak didegas. Tunggu deh, ini lama-lama lo mundur iya, itu benar juga. maju. Itu juga benar. Nah, tapi aku percaya sebenarnya gini, untuk kalau aku saat itu mungkin untuk defense mechanism aku, karena melihat keseriusan abang, keseriusan tiap orangnya, lalu tumbuhlah juga semangat untuk serius. Dan buat aku pribadi, semangat untuk serius buat aku adalah hajar pede sampai kelebihan limit, sampai akhirnya jadi kayak membuat yang Farah bilang tadi tuh jadi kalah gitu, self-saboturnya. Tapi persis sama kayak Farah kok, yang Kak Farah bilang, ketika persiapannya itu matang, dan juga environment-nya juga sangat mendukung, lingkungannya mendukung, semuanya mau diajak ngobrol. Kayak aku waktu itu kita berdua sama Farah, kita riset, observasi di beberapa, kita pergi ke studi wisata. Kita kan di film itu kita di film itu kan bekerja di tempat yang sama kan. Kita sebagai suster atau caretakers itu kepada para jompo itu, jadi kayak kita gimana ya Run ya? Ya udah yuk, mana kalau kita ke panti jompo? Bener, teman-teman. Ya udah akhirnya kita ke panti jompo. Jadi ketika ada gap-gap kalian. Waduh. Jadi ketika ada gap-gap informasi atau gap informasi misalnya antara Runi dan Lani ini mencapainya gimana, coba breakdown. Oh, ada salah satu informasi yang belum didapatkan, yaitu pengalaman melihat panti jompo dan pengalaman melihat seorang caretaker bekerja di sebuah panti jompo. Karena ya kita sama-sama bersahabat dan memang bersahabat di dalam film tersebut memang ada di situ terus gitu, maka kita lakukanlah preparation, riset, dan itu ternyata membuat lebih pede gitu, nyaman berada di tubuh. Aku tuh soalnya sempat ngobrol, gila ya Bang. Aku berharap banget sih di industri kita bisa mempunyai manajemen waktu. Iya. Syuting yang sebaik ini. Aku sih berharap semoga banyak juga
yang bisa belajar untuk bisa lebih memaksimalkan jam bekerja. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngaret-ngaret sampai kita capek, karena itu kan juga mempengaruhi mental kita juga, semuanya sih, kru dan pemain tuh pasti adalah. Dan aku dapat satu pelajaran juga dari Joko Anwar dan krunya dan timnya. Mereka itu dihajar di awal. Mereka tuh timnya ya, dihajar di awal semuanya. Wah, persiapannya, preparationnya tuh benar-benar disiapkan dengan sematang-matangnya sampai sedetail-detailnya. Jadi saat pengeksekusian, saat syuting terjadi, semuanya udah gampang, tinggal oh ini udah ini, oh ini udah ini, oh ini udah ini, gitu. Salah satunya dengan cara misalkan gini, ada satu adegan yang memang tidak bisa, susah nih kalau misalkan kita cuma menyampaikan dengan cara ngomong doang. Nah, masalahnya kebanyakan Bang Joko dan timnya itu suka membuat yang namanya video board. Dan itu sangat-sangat memudahkan aktor untuk nanti aku kesini, nanti karena itu kan harus ada keselarasan antara pemain, lighting, kamera, dan mungkin para pemain-pemain yang lainnya juga, pemain pembantunya yang lainnya juga, itu tuh harus selaras banget kan kita. Nah, video board itu sangat memudahkan kita, yang membuat syuting kita tuh benar-benar efisien banget gitu. Jadi kita udah tahu, nanti habis ini posisinya blocking, posisinya nanti kita kesini, habis itu kesini. Bukannya jadinya terpatok sama itu, bukan, tapi kita tahu pergerakan kameranya kemana nih. Kita tahu nih akan sebelah mana dulu nih yang diambil gitu. Jadi benar-benar yang 1-2 take selesai. Kalau menurut Joko udah selesai, nggak perlu kita kayaknya mau tambah ini sedikit, ini nggak ada tuh kayak gitu. Kok dari dengar ceritanya kayaknya menyenangkan dan itu memang seperti itu. Menyenangkan memang. Wow, when it sounds too good to be true, ada dua pilihan kan? It sounds too good or it is good. Yeah. And it is. The second one. Yeah. Karena kemarin baru ketemu sama Bang Joko dong, ngobrol kan banyak bahas soal bagaimana proses reading, proses syuting, dan bekas saya ketemu kalian tuh cuman itu dia foto kalian yang mukanya pada tegang, pada pegang pala semua. Apa dipikir saya, wah ini berat banget ini kayak ini pasti mereka reading sampai malam. Tapi ceritanya menurutku memang berat banget, apalagi emosinya Sita tuh benar-benar naik turun. Nah itu dia itu maksudnya itu dengan syuting yang semenyenangkan itu, tapi dengan adegan yang berat-berat semua. Nah itu jadi ngebleng kalian gimana itu? Ada yang bilang kalau sama kayak komedi, if you wanna do comedy, you do it seriously. Nah, kalau kamu mau kerjain sesuatu yang serius banget, nggak boleh dari awal tegang dan serius gitu. Justru relax, you have to be relax. Walaupun muka kita pas reading kesannya gitu. Jadi di awal justru relax, karena kalau menurut ini Bapak guru saya, katanya musuh utama aktor adalah ketegangan otot. Iya benar, setuju banget. To relax on doing things. Dan ini adegannya kan banyak yang tense gitu. Kalau kita tense, keluar dari itu tense juga dari awal udah disiapin gitu, nggak jalan justru emosinya. Betul. Makanya justru dengan relax, dengan kita asik. Nah, dan timnya tuh memprovide itu poinnya tuh itu. Jadi memang tapi kalian bisa se-relax, bagaimana bisa se-relax itu dengan deretan aktor yang dengan nama-nama besar, kalian semua. Kalian nggak tahu kalau ternyata mereka itu super cute dan sweet banget, super sengklek lebih tepatnya. Iya benar. Wah, aduh lucu banget. Tapi masih ada dong kayak wah, aku ada di jajaran enggak deh. Foto pas kita bikin reading itu sebenarnya tuh pencitraan. Di balik itu tuh sebenarnya Christine yang suka toel-toel, ketawa-ketawa. Tapi apa ya, kayak merasa kecil karena ada sesuatu yang kita pikir besar. Tapi ternyata yang besarnya tuh biasa-biasa aja. Mereka tuh kayak super santai, kayak humble parah. Artinya kita mesti ngubah mindset kita kayak gimana biar ini lebih relax. Ya, seperti Mbak Put bilang adalah untuk gak apa-apa, mereka juga sama-sama mau kok mendengarkan kita sama-sama. Jadi sebenarnya ada kayak agak apa ya, ngomong ke diri gitu loh, self talk kayak gitu-gitu sih kalau aku kayak. Meyakinkan diri, mereka juga menerima kok kita. Kelihatannya begitu. Kelihatannya gitu. Kita kayak ayo gitu. Kalau kayak menganggap itu rezeki. Terutama kalau aku ketemunya tuh sama Bunda Yayang. Nah, sama Bunda tuh, Bunda adalah orang pertama yang aku temui pada saat aku ketemu kamera film pertama kali. Jadi aku main film pertama tuh sama Bunda Yayang. Nginep sekamar, kita tidurnya berapa hari itu produksi. Jadi emang kesini, setelah itu kami nggak pernah main film bareng lagi, baru ini. Jadi ini kayak reunian rasanya. Gemas. Iya ya. So, bener deh, ini kayak semua tuh jodoh-jodohan gitu loh. Jodoh-jodohan, betul.
Tapi Kayak ketemu. apa bener ketika Rini itu bener sesantai itu kah? Kalian sudah maksudnya nggak ada ketegangan meskipun misinya yang tetap cukup berat dan dari datang pemainnya. Nggak ada yang bercanda, nggak perlu tuh itu terjadi Iya, betul. sepanjang. Kayaknya itu garis bawahnya deh. Iya. Nggak ada yang bercanda, Nggak perlu. Yang cuma celetukan yang nggak penting itu nggak nggak ada. ada. Kita serius tapi tetap santai. Kayak serius sambil reading sambil makan lemper santai kan? Iya sih, iya. Gitu maksudnya. Itu boleh emang nggak ada yang Bagus, jadi bagus. Nggak ada yang kocek kayak gitu. Cekikikan tuh nggak ada sama sekali. Nggak. Semua orang very professional dan tahu tempat. Menurut gue itu. Tahu kapan tahu kita akan sikap. serius, tahu kapan bersikap kita ini, kapan. tahu kapan kita akan support teman kita yang lagi dalam adegan apa, tahu kita akan memberikan waktu kepada tim lighting untuk ngeset dulu gitu, tim kamera untuk menyesuaikan angle terbaik untuk kita semua gitu, dan tahu ada yang lagi mengambil emosi, oke, kita tunggu gitu. Semuanya very respectful. Diberi ruang apapun itu yang dibutuhkan. Itu terasa seperti itu di hari pertama kan ketemu semua kan atau mungkin Iya, dari hari pertama. Iya. Dari hari pertama. Yes, betul. Dan mau highlight juga ini sih Kapinung as AD dan juga Mas Hamdi, maksudnya sebagai asisten sutradara, itu juga luar biasa. Efisiensinya tuh kayak ada yang setting nih, padahal mungkin nyeting misalnya kayak 2 menit, kita tetap diajak duduk dulu di mana. Jadi kayak bener-bener experience tuh nggak pernah kayak lagi menunggu untuk satu hal yang nggak pasti. Itu tidak pernah terjadi. Di Iya. set, setuju nggak sih? Betul. Kan ketidakjelasan tuh momok ya buat kita ya. Iya benar. Itu kan sering Menunggu juga jadi Itu kan sering itu terjadi ya. Itu dia makanya mood kita sebagai pemain itu juga terjaga banget, enak banget. Iya. Itulah yang membuat walaupun syutingnya berat banget, emosinya langsung selalu naik turun dan penuh dengan cerita-cerita Sita ya kalian buat aku. Tapi dengan mereka, dengan treatment mereka yang begitu tuh jadi saatnya santai, relax banget. Ini Good Mood akan menghasilkan good content biasanya gini. Amin. Cakep. Tapi tanggal rilisnya udah boleh diumumin kah? Boleh banget. Siksa Kubur, Tanggal apa jadi? 10 April 2024. Oke, ada sekalian closing deh dari satu dari Maika Putri. Kira-kira kalau nanti 10 April Siksa Kubur sudah tayang dan teman-teman penonton semua nonton film Siksa Kubur, experience apa yang didapat dari Kak Putri dulu? Dengan menonton Siksa Kubur mulai tanggal 10 April 2024 keluar bioskop, Anda akan kembali bertanya-tanya apakah selama ini puasa saya ria gitu ya bulan kemarin. Lebaran di bioskop Lebaran di bioskop akan jadi experience yang baru dan akan membuat Anda mempertanyakan banyak hal tentang apa yang udah kita lakukan bersama orang lain, kita lakukan sendiri, apa efeknya buat orang lain dan apa yang akan kita terima sebagai akibatnya nanti. Akan ada diskusi yang lebih panjang, pertanyaan dan rasa syukur yang besar setelah nonton film ini. Siksa Kubur tayang 10 April, pas banget Lebaran, ajak semuanya untuk datang ke bioskop terdekat. Ini akan menjadi film, moga-moga akan menjadi film di mana pas banget tayang pas Lebaran. Ini akan menjadi momen di mana teman-teman yang nonton tidak hanya akan terhibur, tapi juga akan bisa langsung, gue selama ini di dunia kayak gimana ya? Langsung bawa sendiri. Kok gue mirip sama Lani, gue mirip sama Sita ya? Tonton aja pas Lebaran. Ya, semoga teman-teman, harapannya sih teman-teman juga bisa merasakan kerja keras dan kecintaan kita mengerjakan proyek ini. Jadi bisa diterima dengan hati yang senang, hati yang gembira, dan enjoy the ride saat menonton Siksa Kubur karena pasti banyak kejutan-kejutan yang akan kalian dapatkan. Dan mungkin tadi ada yang lupa untuk dibahas karena film ini adalah menurut aku film pertama yang ada interaktifnya. Karena nanti di suatu adegan di mana kita membutuhkan bantuan penonton untuk melakukan sesuatu. Karena kalau misalkan penonton tidak membantu kita, para orang-orang yang ada di dalam film ini, film itu tidak akan berjalan dan berakhir. Karena itu akan looping di situ aja. Makanya pay attention ya pas Pay nonton. attention, pokoknya benar-benar harus fokus nontonnya, harus perhatikan setiap detik, setiap kata-kata dari dialognya karena itu penting banget, menjadi kunci nanti di akhirnya akan seperti apa. So, fokus dan lihat
ceritanya dengan baik-baik. Wah, jadi Siksa penasaran. Kubur 10 April 2024. Oke. Terima kasih buat para cast dari Siksa Thank you Kubur. banget. Terima kasih ceritanya. Bayu, terima kasih Tribun. Syuting Siksa Kubur yang nggak tersiksa ternyata kalian ya. Tidak. Kubur. Oke, buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa nonton film Siksa Kubur tanggal 10 April 2024 dan jangan lupa nonton terus konten-konten tribunus.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Thank you.